sebagai kepala dusun. Kami punya 22 dusun. Nah, pada tahun 85 dusun kami pemilihan kepala dusun, dan dari 3 calon saya terpilih menjadi kepala dusun. Waktu itu persyaratan kita bisa bekerja untuk membangun sebuah desa yang menurut akidah yang kita yakini, desa kita akan semakin baik daripada yang kemarin. Nah, oleh sebab itu, dengan semangat itulah maka kami menancapkan, memutuskan sebuah visi dan misi menjadi kepala desa Sri Mulyo ini adalah terwujudnya masyarakat desa Sri Mulyo yang mandiri dan sejahtera. Jadi saya memilih mandiri dulu dan sejahtera, berbasis budaya Nusantara. Kemudian dari satu visi itu kami jabarkan menjadi 9 misi, namun yang penting adalah misi yang pertama. Kami dari 1.500 hektar luas wilayah, 60%-nya pegunungan. Ada 2 aliran sungai yang lewat desa kami. Dengan demikian, misi saya yang pertama adalah menghijaukan gunung, menata pemukiman, menggali potensi sungai untuk diwisatakan dalam wadah desa wisata. 2 kalimat itulah yang saya pegang dalam periode pertama sampai periode kedua ini tidak ada perubahan, dan nanti sampai periode ketiga insya Allah juga itu visi misi saya. Mengapa saya targetkan kita harus menghabiskan masa jabatan kepala desa ini 3 periode sesuai dengan undang-undang? Karena kita sudah memilih jalan yang benar untuk membangun desa. Karena kita yakin benar, maka itulah seluruh energi yang kami miliki untuk bekerja di desa. 2014 saya mengikuti lomba desa. Di Kabupaten Bantul ada 75 desa, 17 kecamatan. Masing-masing kecamatan mengirimkan 1 wakil. Di tahun itu kami nomor 17, Bapak Ibu. Dari 17 peserta saya yang nomor terakhir. Kemudian saya lakukan reformasi birokrasi. Saya bermusyawarah dengan perangkat desa yang seusia saya. Dari usia saya sekarang yang kita rasakan bersama adalah kepemimpinan kepala desa. Itu sebetulnya yang bisa mewarnai daripada dinamika pembangunan desa yang diimplementasikan di dalam tata kelola pemerintahan desa. Setelah kita kuasai teknologi, kemudian kita baru menata administrasi yang berbasis digital tadi, sehingga yang kita dapatkan adalah keterbukaan seperti yang disampaikan oleh kepala desa Tulungagung tadi. Nah, setelah terbuka, yang akibatnya berdampak pada masyarakat terpercaya kepada kita, sehingga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh desa yang tamunya sampai hari ini sudah ngantri tadi dari Jawa Barat ya. Nah, saya mesti kalah pada waktu lomba kalau musuh bapak saya kalah. Karena Pak, saya bisa menang lomba desa itu saya banyak hanya strategi. Bukan karena Sri Mulyo itu bagus, tidak. Saya hanya mengandalkan keberanian dan strategi untuk bisa menang. Nah, saya cerita yang terakhir di Regional 2, saya harus menghadapi desa Sanur Kacil, Pak Direktur waktu itu luar biasa dari Bali. Yang dari Bali nggak ada yang hadir sekarang. Di rata-rata desa di Bali itu luar biasa, dan sering desa-desa dari Jawa itu kalah, Pak. Namun sebagai seorang kepala desa yang tadi sudah disampaikan harus punya jiwa petarung. Nah, kita sudah terlanjur menjadi terpilih, jadi terbaik di desa itu. Kemudian kita
diberi amanah untuk mewakili kabupaten, provinsi. Nah, bagaimana caranya kita bisa menang di tingkat nasional, di regional masing-masing. Saya lihat potensi desa yang saya hadapi yang paling berat itu adalah desa Sanur Gajah. Saya lihat bagaimana tata kelola di sana, kemudian fisiknya, menata dusun atau banjarnya di sana. Saya kalah, saya yakin kalah. Kemudian ini namanya lomba. Lomba itu kalau kita nanti kira-kira kalah dengan musuh yang ada yang di lapangan, ya kita harus melihat potensi kemenangan kita di juri kan. Jadi saya itu menangnya karena juri ini bisa saya ambil hatinya. Bukan saya menyuap, karena saya tidak senang hidup ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak jujur. Namun dari juri itu saya lihat basic pendidikannya. Sekolahnya yang paling tinggi apa? Titelnya apa? Nah, saya lihat paling tinggi doktor S3. Nah, Sri Mulyo ini membangun desa dengan banyak pendamping. Jaringan kemitraan kami sampai hari ini ada sekitar 20. Betul Pak Sekdes? Kita MOU dengan berbagai lembaga maupun mitra yang pada waktu saya lomba itu ada 15, termasuk perguruan tinggi Gajah Mada, kemudian ada beberapa perguruan tinggi yang lain. Nah itu saya ngambil profesor-profesor yang ada itu, tak suruh dampingi saya waktu paparan seperti Bapak kemarin. Nah Bapak kemarin paparan paling didampingi Pak Bupati, Pak Camat kan? Saya ini 2 profesor dan dampingi. Nah jurinya ini ada murid-murid kami, profesor kami Pak. Jadi saya menangnya bukan karena bagusnya, karena strategi. Sama juga di Yogyakarta Pak. Sri Mulyo ini di Yogyakarta itu sudah mendapatkan predikat desa hitam. Karena apa? 22 dusun itu terjadi tawuran antar dusun itu berkepanjangan. Jadi kisruh antar dusun. Perjudian masih merajalela pada waktu itu. Karena desa hitam. Nah, kemudian waktu berdiskusi untuk memutuskan juaranya di Provinsi DIY, itu tidak ada kesepakatan karena mayoritas juri ini sudah mengarah Sri Mulyo itu harus nomor 1. Tapi ada juri yang ngotot tidak mau karena desa hitam. Nah, akhirnya Pak Sekda yang memimpin itu masuk ke ruangannya. Setelah rapat tidak mengambil keputusan. Saya ikuti Pak Sekda. Sudah jam 5 sore. Saya sampaikan 2 pernyataan Pak Sekda. Kalau Sri Mulyo nanti tidak juara 1, saya satu-satunya kepala desa di Yogyakarta di DIY yang akan menggugat SK Gubernur. Nah Pak Sekda terkejut. Kemudian kalau nanti saya menang di DIY, saya jamin dengan jabatan saya menang di regional juga. Kalau saya kalah di sana, saya mengundurkan diri sebagai kepala desa. Nah, Pak Sekda tambah terkejut lagi. Pak Sekda mau ngomong sama saya nggak usah Pak, nggak usah dijawab, saya pamit. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? 3 hari setelah itu kami diundang semuanya. Nah, Pak Sekda umumkan ternyata Pak Gubernur di samping punya juri, kita ini juga punya tim penilai yang lain. Sehingga saya hanya akan bacakan surat keputusan gubernur yang menyatakan karena prestasinya bagus. Karena hanya kepala desanya aja yang main strategi dulu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, Yogyakarta ini siapa yang berani dengan gubernur yang Sultan Hamengkubuwono? Nggak ada. Nah, hanya saya yang berani ngancam Sekda. Nah, akhirnya saya dimenangkan. Nah, hanya kebetulan seperti yang saya lakukan. Karena apa? Sebagai seorang kepala desa itu harus punya keyakinan yang bulat bahwa apa yang kita lakukan ini benar. Sehingga sering saya juga tidak sesuai dengan regulasi yang saya lakukan. Contohnya seperti ini. Kita punya kewenangan desa yang mana memimpin dalam musyawarah desa. Aspirasi masyarakat itu seperti ini.
Cuman regulasinya itu belum ada atau tidak sesuai dengan regulasi. Saya tabrak kalau seperti itu. Misalnya mengisi perangkat desa, staf, harus dikerjasama dengan pihak ketiga. Kalau sudah ada anak desa yang bagus, yang lulusan Gajah Mada, nilainya komplot, kemudian mereka tertarik untuk bisa, saya kasih SK, saya dipanggil di Kabak Hukum Kabupaten. Nggak boleh seperti itu. Tolong Bapak carikan anak yang lebih pintar dari saya. Nah, itu yang dilakukan dan ternyata itu dibiarkan sampai hari. Artinya apa? Pak Direktur, Bapak Ibu datang ke sini itu salah halaman. Karena saya belum bisa membangun desa seperti yang diharapkan kita semua. 2013 kami ngelola APBDes itu 1,3 miliar. Kemudian coba kita gali PADes, mengembangkan kemitraan tadi. Nah, lambat laun kita targetkan setiap tahun itu naik 1 miliar. Hari ini kami ngelola 11,1 miliar. Dan kami terus menggali PADes itu dengan memainkan peran kami, karena aset kami, desa kami itu letaknya strategis. Saya selalu terinspirasi dengan negara namanya Singapura, karena letaknya strategis, mereka bermain peran sehingga makmur rakyatnya. Nah, kami gali PADes itu yang pertama dengan menyewakan tanah saya 1000 meter di pinggir jalan laku 1,2 miliar dalam masa sewa 20 tahun. Itulah kami rekrut staf-staf kami, karena anak-anak yang pintar lulusan perguruan tinggi kalau mau digaji UMR nggak mungkin mau kerja di desa. Harus ada penghasilan tambahan yang bisa mereka betah di desa. Kemudian kami setiap hari Senin upacara bendera. Mengapa kuncinya disiplin untuk majunya desa? Karena kita harus belajar dengan negara-negara maju tadi. Negara maju itu tidak ada yang tidak disiplin, semuanya disiplin. Pasti mereka egonya terhadap negaranya, rasa nasionalnya itu tinggi. Lagu kebangsaan dinyanyikan sehari 2 kali, pagi dan sore. Nah, itulah yang harus kita contoh. Kita sebagai desa juara yang diharapkan oleh pemerintah bisa membawa perubahan, dan itu bisa setelah desa bisa menguasai teknologi. Kami ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mewakili Indonesia dalam workshop internasional. Ada 15 negara anggota serikat. Mereka rata-rata kagum terhadap kita Indonesia, karena struktur pemerintahnya itu sudah sangat rigid. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, di bawah desa masih ada dusun, masih ada RW, masih ada RT. Mereka tidak punya seperti itu. Cuman kelemahan kita adalah percaya diri kita terhadap bangsa asing yang masih rendah. Masalahnya itu. Saya sebagai pembicara, saya lantang menyampaikan gagasan-gagasan di tingkat internasional, dan mereka memberikan aplaus. Karena apa? Tidak ada negara yang desanya sudah tertata seperti itu. 75.000 desa. Dan itu setelah Bapak Ibu juara, nanti desa-desa yang jumlahnya 75.000 itu akan datang ke tempat Bapak Ibu. Ini yang saya alami. Dari tahun 1919 kami juara sampai hari ini, hampir setiap hari atau setiap minggu rata-rata ada 250 kepala desa yang datang. Kami sudah lebih dari 33.000 ketemu dengan kepala desa. Jadi siap-siap saja nanti bahwa 75.000 kepala desa. Sampai Pak Sekdes nolak kalau hari libur nggak mau terima. Akhirnya saya sebagai kepala desa, saya terima di luar balai desa, karena anak-anak juga kepingin ada waktu yang senggang untuk mereka santai. Sudah kita terima di rumah-rumah makan di sekitar sini, karena saya wajib untuk menyampaikan pengalaman itu kepada mereka
agar mereka juga bisa membangun desanya ini lebih baik. Jadi sekali lagi